Ambisi raja demi anak lelaki. Di sebuah kerajaan yang makmur, di mana hamparan sawah subur dan rakyat hidup dalam kedamaian, berdirilah seorang raja bijaksana bernama Raja Dharmasena. Selama bertahun-tahun, Raja Dharmasena memerintah dengan keadilan, membawa kemakmuran dan ketentraman bagi rakyatnya. Namun, meski kekuasaannya terlihat sempurna di mata dunia, ada satu kekosongan besar yang terus menghantui hidupnya. Dia tidak memiliki pewaris laki-laki. Sejak menikahi Ratu Suryani, Raja Dharmasena telah berharap besar untuk memiliki seorang putra yang kelak akan meneruskan tahtanya. Namun, bertahun-tahun berlalu, sang ratu hanya melahirkan anak perempuan. Meski Raja Dharmasena sangat mencintai putri-putrinya, dia tahu bahwa tanpa seorang putra, garis keturunannya terancam berakhir, dan dengan itu, stabilitas kerajaan yang dibangunnya bisa runtuh. Raja telah berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan seorang pewaris laki-laki. Dia memanggil tabib-tabib terbaik dari seluruh penjuru negeri, menggelar upacara-upacara besar dengan doa dan persembahan kepada para dewa, dan bahkan berpuasa selama berminggu-minggu, berharap agar para dewa mendengar doa dan pengorbanannya. Tetapi, usaha-usaha itu tak juga membuahkan hasil. Setiap kali harapan tumbuh, kenyataan pahit menghancurkannya. Di balik dinding istana, Raja Dharmasena mulai merasakan bayangan keputusasaan yang kian pekat. Malam-malamnya dihabiskan dalam kegelisahan, memikirkan masa depan kerajaannya. Dia sering terjaga hingga larut, berdiri di balkon istana, memandang ke arah bintang-bintang yang jauh di langit, bertanya-tanya mengapa nasib sekejam ini menimpanya. Pada suatu hari, Raja Dharmasena menerima kabar bahwa seorang raja dari kerajaan tetangga telah melahirkan seorang putra, seorang pewaris yang kelak akan mewarisi tahta dengan bangga. Kabar itu menghantam Raja Dharmasena dengan keras, seakan-akan mencabik-cabik harapannya yang terakhir. Dia mulai merasakan tekanan yang luar biasa dari para penasihat istana, bangsawan, dan rakyatnya, yang semua berharap ada seorang putra yang akan melanjutkan dinasti kerajaan. Dengan hati yang semakin rapuh, Raja Dharmasena akhirnya menyadari bahwa waktu terus berjalan, dan usianya semakin senja. Keraguan mulai menggerogoti keyakinannya, dan bayangan kematian tanpa meninggalkan pewaris laki-laki menjadi mimpi buruk yang tak kunjung usai. Dia mulai meragukan kebijaksanaannya sendiri, merasa tak mampu memenuhi tugas utamanya sebagai raja, menjamin keberlanjutan kerajaan. Hari demi hari, Raja Dharmasena tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam. Setiap keputusan yang diambil terasa berat, dan senyuman yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini berubah menjadi kerutan duka. Istana yang dulu dipenuhi keceriaan kini berubah menjadi tempat sunyi yang penuh dengan kecemasan. Raja mulai merasa terasing, bahkan dari Ratu Suryani, yang meski selalu ada di sisinya, tak mampu menghibur hatinya yang hancur. Raja Dharmasena tahu bahwa ini bukan salah siapa-siapa, tapi rasa keputusasaan itu menggerogoti pikirannya, hingga dia merasa seolah-olah para dewa telah meninggalkannya. Setelah bertahun-tahun menunggu dengan penuh harapan dan doa, Raja Dharmasena menyadari bahwa kelahiran seorang pewaris laki-laki tak kunjung tiba. Dengan hati yang semakin diliputi keputusasaan, sang raja mulai mencari segala cara yang mungkin untuk mengatasi masalah ini. Ia sadar bahwa waktu tidak berpihak kepadanya, dan kerajaannya memerlukan penerus yang kuat dan sah untuk menjamin kelangsungan dinasti. Raja Dharmasena memulai perjalanannya dengan berkonsultasi kepada para pendeta kerajaan. Ia mengundang mereka ke istana, menggelar pertemuan di sebuah aula besar yang dihiasi dengan patung dewa-dewa dan dipenuhi asap dupa. Para pendeta, dengan jubah putih mereka yang anggun, duduk di hadapan raja, siap mendengarkan keluh kesahnya. Pendeta utama, seorang pria tua dengan janggut panjang dan wajah yang penuh dengan kebijaksanaan, berbicara kepada raja dengan suara lembut, "Paduka, mungkin ini adalah ujian dari para dewa. Ada kalanya, jalan yang kita inginkan tidak sejalan dengan takdir yang telah digariskan." Raja Dharmasena mengangguk pelan, tapi hatinya tidak puas dengan jawaban tersebut. Para pendeta kemudian menyarankan berbagai ritual pemujaan dan doa kepada dewa-dewi kesuburan. Mereka menyiapkan upacara-upacara besar, melibatkan ratusan pendeta dan persembahan yang melimpah. Namun, setelah berminggu-minggu menjalani ritual-ritual ini, raja tetap tidak mendapatkan kabar baik. Kegelisahan terus menguasai dirinya. Tidak berhenti pada nasihat para pendeta, Raja Dharmasena kemudian memutuskan untuk mencari bantuan dari para dukun yang terkenal memiliki kemampuan mistis. Para dukun dari seluruh penjuru negeri dipanggil ke istana. Mereka datang dengan berbagai perlengkapan ritual, termasuk jimat, mantra, dan bahan-bahan magis.
Seorang dukun terkenal, dengan pakaian hitam-hitam dan mata yang tajam, duduk di hadapan raja dalam sebuah ruangan yang gelap dan sunyi. Dengan suara yang penuh misteri, dukun itu berkata, "Yang mulia, mungkin ada kekuatan jahat yang menghalangi Paduka mendapatkan pewaris laki-laki. Saya akan mengusirnya." Dukun itu kemudian melakukan berbagai ritual yang tak lazim, mulai dari memercikkan air suci, menebarkan bunga-bunga yang dianggap memiliki kekuatan magis, hingga membakar ramuan yang beraroma menyengat. Raja Darmasena mengikuti setiap ritual dengan harapan besar, namun waktu berlalu dan hasil yang diharapkan tidak juga terwujud. Bahkan beberapa ritual berujung pada kejadian aneh yang membuat raja semakin bingung dan putus asa. Merasa belum menemukan jawaban, Raja Darmasena beralih kepada tabib-tabib terbaik di kerajaan. Ia berharap ada penjelasan medis atau solusi dari mereka. Para tabib, dengan segala pengetahuan mereka tentang herbal dan ilmu pengobatan, mencoba berbagai metode untuk meningkatkan kesuburan sang raja dan ratu. Seorang tabib terkemuka, yang telah berhasil menyembuhkan banyak penyakit di kerajaan, memberikan ramuan-ramuan khusus yang dibuat dari tanaman langka. Ia menjelaskan kepada raja tentang khasiat setiap ramuan dengan penuh keyakinan. Ramuan ini, Paduka, telah terbukti meningkatkan kesuburan banyak pasangan. Paduka harus meminumnya setiap hari tanpa jeda. Raja Darmasena dan Ratu Suryani mengikuti anjuran sang tabib dengan penuh harap. Mereka mengkonsumsi ramuan-ramuan itu setiap hari, menjalani pola hidup yang lebih sehat, dan mengikuti semua pantangan yang diberikan. Tetapi sekali lagi, bulan-bulan berlalu tanpa hasil yang diharapkan. Ketidakmampuan tabib-tabib ini untuk memberikan solusi menambah beban keputusasaan di hati raja. Setelah berkonsultasi dengan para pendeta, dukun, dan tabib tanpa hasil, Raja Darmasena mulai merasa tak berdaya. Ia duduk di tahtanya, matanya memandang kosong ke arah aula istana yang megah namun terasa sunyi. Rasa keputusasaan yang dulu hanya sebatas kekhawatiran, kini berubah menjadi rasa putus asa yang mendalam. Di tengah malam yang sepi, ketika seluruh istana tenggelam dalam keheningan, Raja Darmasena sering terjaga, merenung di depan altar pemujaan. "Apa lagi yang bisa aku lakukan?" bisiknya kepada dirinya sendiri, seolah-olah berbicara kepada para dewa yang tak lagi mendengar. Kegelisahan dan keputusasaan itu menggerogoti jiwa raja, membuatnya semakin terobsesi mencari solusi, hingga akhirnya ia mendengar tentang legenda sumur sakral yang konon bisa memberikan keturunan yang diidam-idamkan. Di sebuah kerajaan yang makmur namun dipenuhi bayangan keputusasaan, ada sebuah legenda kuno yang tersebar dari mulut ke mulut, dibisikkan dalam percakapan rahasia di antara rakyat dan diturunkan dari generasi ke generasi. Legenda itu menceritakan tentang sebuah sumur sakral yang tersembunyi di hutan terlarang. Sumur itu konon memiliki kekuatan mistis, mampu memberikan keturunan kepada mereka yang benar-benar menginginkannya, asalkan mereka melakukan ritual dengan hati yang tulus dan pengorbanan yang besar. Namun, legenda itu juga dipenuhi dengan peringatan tentang bahaya yang mengintai di sekitar sumur tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa hutan terlarang itu dijaga oleh makhluk-makhluk gaib dan dihuni oleh roh-roh jahat yang menunggu kesempatan untuk mencelakai siapapun yang berani melanggar wilayah mereka. Meski demikian, keputusasaan yang melanda Raja Darmasena mendorongnya untuk mempercayai legenda itu sebagai harapan terakhirnya. Setelah mendengar legenda tersebut, Raja Darmasena merasa inilah satu-satunya jalan tersisa. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk memimpin ekspedisi ke hutan terlarang demi menemukan sumur sakral itu. Pagi itu, Raja memanggil para pengawalnya yang paling setia dan beberapa penasihat terdekat. Mereka semua berkumpul di istana, mengenakan baju besi dan membawa senjata, siap menghadapi segala kemungkinan. Sebelum berangkat, Raja Darmasena mengucapkan salam perpisahan kepada Ratu Suryani dan putri-putrinya. Wajah sang ratu tampak cemas, namun dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghalangi tekad suaminya. Dengan doa dan harapan yang tersembunyi di dalam hatinya, Ratu merestui perjalanan raja, meski hatinya dipenuhi ketakutan. Perjalanan menuju hutan terlarang itu penuh tantangan. Mereka harus melintasi sungai yang deras, melewati lembah-lembah yang curam, dan menembus hutan lebat yang penuh dengan duri dan akar-akar liar yang seperti mencoba menjebak mereka. Semakin jauh mereka memasuki hutan, suasana semakin mencekam. Suara burung hutan yang melengking, desiran angin yang membawa aroma tanah basah, dan kegelapan yang terasa makin pekat, menambah rasa takut dalam hati para prajurit. Beberapa di antara mereka mulai merasakan firasat buruk. "Yang mulia, apakah kita harus terus maju?
Hutan ini tampak tidak ramah bagi kita, bisik salah satu pengawal, wajahnya pucat. Namun, Raja Darmasena hanya menjawab dengan tegas, kita tidak boleh mundur. Hanya sumur itu yang bisa memberikan apa yang aku cari. Kita harus menemukan sumur sakral itu, apapun yang terjadi. Setelah berhari-hari berjuang melawan rasa lelah dan ketakutan, rombongan itu akhirnya tiba di sebuah area yang berbeda dari bagian hutan lainnya. Tempat itu sunyi, sangat sunyi hingga hanya terdengar gemerisik dedaunan yang jatuh. Di tengah-tengah tempat tersebut, terdapat sumur tua dengan dinding batu yang ditumbuhi lumut dan sulur-sulur tanaman. Meski tampak biasa, ada aura mistis yang memancar dari sumur tersebut, membuat siapapun yang mendekatinya merasakan kehadiran kekuatan yang tak terlihat. Raja Darmasena tahu bahwa inilah sumur sakral yang dicarinya. Tanpa ragu, ia turun dari kudanya dan mendekati sumur itu, diikuti oleh para pengawal dan penasihat yang juga merasa terpikat oleh suasana yang aneh. Sejenak, Raja berdiri di depan sumur, memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ia memohon kepada para dewa agar diberkahi seorang anak laki-laki, pewaris yang selama ini ia dambakan. Namun, doa saja tidak cukup. Raja Darmasena tahu bahwa legenda menyebutkan perlunya pengorbanan besar untuk membuat sumur itu berkenan memberikan apa yang diminta. Maka, dengan berat hati, Raja memutuskan untuk melakukan pengorbanan yang besar. Ia telah membawa persembahan berupa emas, perak, dan permata yang tak ternilai harganya, serta hewan-hewan terbaik dari kerajaannya. Di sekitar sumur, para pengawal menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk ritual. Mereka menyalakan obor-obor di sekeliling sumur, membuat lingkaran cahaya yang memancar ke atas, seolah-olah menghubungkan dunia manusia dengan dunia para dewa. Raja Darmasena memulai ritualnya dengan menuangkan air dari sebuah kendi emas ke dalam sumur, sebuah tanda penghormatan kepada roh-roh yang menjaga tempat itu. Kemudian, ia mengucapkan mantra-mantra yang diajarkan oleh seorang pendeta istana, mengiringi setiap kata dengan penekanan yang sungguh-sungguh, berharap para dewa mendengarnya. Saat Raja melanjutkan ritual, suasana di sekitar sumur mulai berubah. Angin yang tadinya lembut berubah menjadi kencang, menerbangkan dedaunan dan membuat obor-obor berkedip liar. Langit yang sebelumnya cerah perlahan-lahan menjadi gelap, awan tebal menggelayut dan menutupi sinar matahari. Para pengawal mulai merasakan kegelisahan yang mendalam, tetapi tak seorang pun berani mengganggu Raja yang tengah khusyuk. Sebagai puncak pengorbanan, Raja Darmasena mengambil sebilah pisau yang telah diberkati dan dengan berani memotong pergelangan tangannya, membiarkan darahnya menetes ke dalam sumur. Demi kerajaan dan keturunanku, aku persembahkan darah ini, ucapnya dengan suara parau, sambil menahan rasa sakit. Darah merah segar menetes ke dalam sumur, bergabung dengan air yang tampak berkilauan dalam kegelapan. Saat darahnya menyentuh air sumur, getaran aneh terasa di tanah di bawah kaki mereka, seolah-olah sumur itu menyerap energi dari pengorbanan tersebut. Para pengawal dan penasihat terkejut, namun mereka tetap diam, menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hutan yang tadinya ramai dengan suara makhluk-makhluk malam kini menjadi sunyi senyap, seolah-olah alam menahan napas. Setelah beberapa saat, sumur itu memancarkan cahaya redup yang perlahan semakin terang. Raja Darmasena yang sudah lemah karena kehilangan darah, menatap dengan mata penuh harapan. Dari dalam sumur, terdengar suara gemuruh air yang menggelegak, dan tiba-tiba, muncul sesosok cahaya yang menyilaukan dari dalam sumur, naik ke permukaan. Cahaya itu perlahan-lahan membentuk wujud seorang anak laki-laki yang tampak luar biasa, wajahnya memancarkan sinar keemasan, matanya menyala seperti bintang-bintang di langit malam. Raja Darmasena merasa air mata haru menggenangi matanya, dan dengan suara bergetar, ia berbisik, akhirnya, pewaris tahtaku. Namun, dalam keheningan yang penuh harap itu, tersimpan tanda-tanda yang kelak akan membawa kehancuran. Tanpa disadari oleh Raja Darmasena, ia telah mengundang kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari apa yang bisa ia bayangkan. Pengorbanan yang telah ia lakukan tidak hanya memberikan seorang pewaris, tetapi juga membuka pintu menuju kekuatan mistis yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia biasa. Kehadiran anak laki-laki itu, meski disambut dengan kebahagiaan, akan menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang akan menguji nasib kerajaan dan raja yang telah mengorbankan segalanya untuk mendapatkannya. Setelah Raja Darmasena menyelesaikan ritual dengan pengorbanan darahnya, suasana di sekitar sumur sakral menjadi tegang. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan suara gemuruh dari dalam sumur semakin keras. Semua orang menahan napas,
menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba sumur tersebut memancarkan cahaya yang begitu terang hingga menyilaukan mata. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok yang perlahan-lahan mengambil bentuk di permukaan air sumur. Air yang tadinya tenang kini bergejolak, seakan-akan sumur tersebut sedang melahirkan sesuatu. Para pengawal dan penasihat yang berada di dekat raja mundur beberapa langkah, takut dan kagum melihat fenomena tersebut. Raja Darmasena yang sudah lemah karena kehilangan darah, tetap berdiri teguh di tepi sumur, matanya terpaku pada cahaya yang semakin terang. Lalu, dari dalam sumur itu, terlihat sesosok anak laki-laki yang luar biasa. Anak itu muncul secara ajaib, tanpa melalui kelahiran normal dari rahim seorang ibu. Tubuhnya berkilauan, kulitnya tampak seperti terbuat dari air yang memantulkan sinar kemasan. Matanya bersinar seperti bintang-bintang, memberikan aura kekuatan yang luar biasa. Dia tampak tenang, seolah-olah telah menunggu saat ini untuk waktu yang sangat lama. Para pengawal dan penasihat yang menyaksikan kejadian ini terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Anak itu tampak sempurna, namun dalam kesempurnaannya, ada sesuatu yang misterius dan mengintimidasi. Raja Darmasena mendekat dengan hati-hati, merasakan campuran antara ketakutan dan harapan yang besar. Dia menatap anak itu dengan penuh haru dan berkata dengan suara bergetar, Kau adalah pewaris yang dijanjikan oleh para dewa. Anak itu memandang raja dengan tatapan yang dalam, kemudian tersenyum tipis. Meskipun ia baru saja muncul dari sumur, tidak ada tanda-tanda kelemahan atau kebingungan di wajahnya. Sebaliknya, dia tampak seolah-olah telah memahami seluruh dunia ini dan siap untuk menguasainya. Dengan tenang, anak itu melangkah keluar dari sumur, dan setiap jejak langkahnya di tanah tampak meninggalkan bekas air yang berkilauan. Raja Darmasena, yang merasa seperti diberi anugerah oleh para dewa, segera memerintahkan para pengawalnya untuk menyambut anak itu sebagai pangeran baru kerajaan. Dengan gembira, raja membawa anak tersebut kembali ke istana, diiringi oleh pasukan dan penasihat yang masih diliputi rasa kagum dan bingung. Sepanjang perjalanan, raja memikirkan nama yang cocok untuk anak ini, yang kini menjadi pewaris tahta kerajaan. Setibanya di istana, Raja Darmasena mengumpulkan para penasihat, pendeta, dan seluruh keluarga kerajaan untuk memperkenalkan anak laki-laki itu sebagai pangeran baru. Dengan suara yang penuh kebanggaan, raja mengumumkan, anak ini adalah anugerah dari para dewa, lahir dari sumur sakral yang tersembunyi di hutan terlarang. Mulai hari ini, dia akan dikenal sebagai Pangeran Tirta, simbol dari harapan dan kebangkitan kerajaan kita. Nama, Tirta, dipilih karena dalam bahasa kuno, kata tersebut berarti, air suci. Raja merasa nama itu sangat cocok, mengingat bagaimana anak ini muncul dari sumur yang dianggap sakral. Selain itu, air selalu dianggap sebagai sumber kehidupan dan kemurnian dalam kepercayaan mereka, sehingga Pangeran Tirta diharapkan akan membawa keberuntungan dan kemakmuran bagi kerajaan. Pangeran Tirta tumbuh di bawah bimbingan dan kasih sayang Raja Darmasena dan Ratu Suryani, yang memperlakukannya sebagai anak kandung mereka sendiri. Meski demikian, tak seorang pun bisa menghilangkan rasa heran dan ketidakpastian yang menyelimuti kelahiran Pangeran Tirta. Setiap kali orang-orang melihatnya, mereka tidak bisa menghilangkan kesan bahwa anak ini membawa sesuatu yang lebih dari sekadar harapan, sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dipahami. Meski awalnya disambut dengan kebahagiaan, kemunculan Pangeran Tirta ternyata menyimpan misteri dan kekuatan yang tidak terduga, yang kelak akan menguji kekuatan dan kebijaksanaan kerajaan, serta nasib Raja Darmasena sendiri. Sejak kecil, Pangeran Tirta sudah menunjukkan tanda-tanda yang tak biasa. Saat usianya baru menginjak 5 tahun, ia sering terlihat berbicara sendirian di taman istana. Awalnya, Raja Darmasena dan Ratu Suryani menganggap hal itu sebagai bagian dari imajinasi anak kecil. Namun, lama-kelamaan, pembicaraan Tirta semakin aneh dan penuh makna yang dalam. Suaranya seringkali terdengar seperti sedang berdialog dengan seseorang, meskipun tak ada seorang pun di sekitarnya. Suatu hari, salah satu pelayan istana secara tak sengaja mendengar Tirta berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, dengan nada penuh hormat, seolah-olah ia sedang berbicara kepada seseorang yang sangat dihormati. Ketika pelayan itu mendekat, ia melihat Tirta sedang duduk di bawah pohon beringin tua di halaman istana, dengan wajah serius seolah-olah mendengarkan nasihat dari seseorang yang tidak terlihat. Pelayan itu merasa merinding dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Ratu. Selain berbicara dengan makhluk-makhluk tak kasat mata,
Pangeran Tirta juga menunjukkan kemampuan-kemampuan yang tidak lazim bagi anak-anak seumurannya. Ia dapat membuat tanaman yang layu kembali segar hanya dengan menyentuhnya. Di waktu lain, ketika seekor burung kecil terluka dan jatuh di taman istana, Tirta hanya menatapnya, dan burung itu seolah mendapatkan kekuatan baru, terbang kembali dengan sayap yang tak lagi terluka. Para pelayan dan pengasuhnya mulai merasa takut, meskipun raja tetap meyakini bahwa itu adalah tanda-tanda anugerah dari para dewa. Keanehan Tirta tidak hanya berhenti pada interaksi dengan makhluk-makhluk gaib dan kemampuan menyembuhkan. Suatu malam, ketika langit di atas istana cerah tanpa awan, Tirta memandang ke atas dan berkata dengan tenang, "Mereka datang untuk menjemputku." Tak lama setelah itu, awan hitam tiba-tiba menutupi bulan, dan angin kencang menerjang istana, meskipun tak ada tanda-tanda badai sebelumnya. Setelah kejadian itu, istana kembali tenang, namun semua yang mendengar ucapan Tirta merasa gelisah. Keanehan Pangeran Tirta yang semakin jelas menimbulkan kegelisahan di antara para penasihat kerajaan. Mereka mulai berbisik-bisik tentang asal-usul pangeran yang tidak biasa dan meragukan apakah dia benar-benar anugerah atau justru kutukan yang membawa malapetaka bagi kerajaan. Banyak yang merasa takut, bahkan beberapa penasihat yang paling setia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan anak itu. Ratu Suryani, meskipun sangat menyayangi Tirta, tak bisa menyingkirkan perasaan khawatir yang semakin hari semakin menghantuinya. Ia sering terjaga di malam hari, memikirkan tentang ucapan-ucapan aneh Tirta dan peristiwa-peristiwa ganjil yang terjadi di sekitarnya. Ketika ia mencoba membicarakan kegelisahannya kepada Raja Darmasena, sang raja hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Pangeran Tirta adalah karunia yang harus mereka syukuri. "Dia adalah anak dari doa kita, Suryani," kata Raja Darmasena dengan keyakinan yang teguh. "Mungkin caranya berbeda dari yang lain, tetapi aku yakin, dia akan menjadi penerus yang hebat. Para dewa telah memilihnya untuk kita, dan kita harus percaya pada pilihan mereka." Namun, keyakinan raja tidak cukup untuk meredakan kegelisahan yang dirasakan oleh semua orang di istana. Para penasihat mulai memperingatkan raja tentang bahaya yang mungkin terjadi jika mereka membiarkan Tirta tumbuh tanpa pengawasan ketat. Mereka menyarankan untuk memanggil kembali para pendeta dan tabib yang dulu pernah berkonsultasi dengan raja, untuk memeriksa Pangeran Tirta lebih lanjut. Raja Darmasena, meski tetap percaya pada anaknya, akhirnya setuju untuk memanggil seorang pendeta agung yang terkenal memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal gaib. Dalam pertemuan tersebut, pendeta itu mendengarkan dengan saksama cerita tentang keanehan Tirta dan meminta untuk bertemu langsung dengan sang pangeran. Ketika mereka akhirnya bertemu, pendeta tersebut hanya mengangguk dengan wajah yang tak dapat ditebak, menyiratkan bahwa sesuatu yang besar dan berat sedang menanti kerajaan ini. Peringatan dari pendeta itu semakin menguatkan kegelisahan di dalam istana. Namun, raja tetap bertekad untuk melindungi dan mendidik Tirta sebagai penerus kerajaan, percaya bahwa apapun ujian yang datang, itu adalah bagian dari takdir yang harus mereka jalani. Namun, tanda-tanda yang muncul di sekitar Tirta terus menimbulkan ketakutan di hati mereka yang mengamatinya. Tanda-tanda yang suatu hari nanti akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. Seiring bertambahnya usia Pangeran Tirta, kerajaan yang dahulu makmur dan tentram mulai dilanda serangkaian peristiwa aneh dan menakutkan. Tanpa sebab yang jelas, cuaca di seluruh wilayah kerajaan berubah drastis. Badai yang tak berujung menggulung langit, menggantikan sinar matahari dengan awan hitam pekat yang menyelimuti kerajaan. Hujan deras turun setiap hari, membuat sungai-sungai meluap dan menghancurkan sawah serta ladang. Petir seringkali menyambar tanpa henti, menghancurkan rumah-rumah dan menyebabkan kebakaran di berbagai tempat. Selain cuaca buruk yang tak terduga, wabah penyakit mulai menyebar di seluruh pelosok negeri. Penduduk yang sebelumnya sehat mendadak jatuh sakit, dan tidak ada tabib atau dukun yang mampu menyembuhkan mereka. Penyakit itu aneh, menyerang tanpa pandang bulu, baik tua maupun muda. Tubuh mereka melemah, kulit berubah pucat, dan dalam waktu singkat, nyawa mereka melayang. Desas-desus tentang kutukan mulai menyebar di antara rakyat, dan banyak yang mulai mengaitkan kejadian ini dengan kehadiran Pangeran Tirta. Tanaman yang dulu tumbuh subur mendadak mati. Pohon-pohon besar yang telah berusia ratusan tahun mulai mengering dan layu, meskipun hujan turun tanpa henti. Ladang-ladang berubah menjadi tanah tandus yang tak bisa lagi diolah. Petani-petani berusaha menyelamatkan apa yang mereka bisa, tetapi sia-sia. Tidak ada yang bisa tumbuh di tanah yang seolah-olah telah kehilangan nyawanya. Binatang buas,
yang biasanya hanya keluar di malam hari, mulai berkeliaran di siang hari dengan ganas. Harimau, serigala, dan binatang liar lainnya mulai menyerang desa-desa dan kota-kota. Mereka tidak lagi takut pada manusia dan berkeliaran di jalanan seperti mereka berhak berada di sana. Para pemburu kerajaan yang mencoba menghentikan mereka seringkali tewas atau kembali dengan tubuh terluka parah. Fenomena ini menambah ketakutan di hati rakyat, yang merasa bahwa kerajaan mereka sedang menuju kehancuran. Di tengah-tengah kekacauan ini, Pangeran Tirta, yang kini telah tumbuh menjadi remaja, mulai menunjukkan kekuatan yang semakin luar biasa. Orang-orang di istana seringkali melihatnya berdiri di tengah badai, tanpa takut sedikit pun, seolah-olah badai itu adalah teman lamanya. Angin yang biasanya merobohkan pohon-pohon besar tampak tunduk padanya, berputar di sekitar tubuhnya tanpa menyentuhnya. Bahkan, ada saat-saat ketika Tirta mengangkat tangannya, dan badai yang menggila tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Lebih menyeramkan lagi, Tirta mulai berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib yang tak bisa dilihat oleh orang biasa. Para pelayan seringkali melihat bayangan yang bergerak di dinding atau mendengar bisikan-bisikan aneh ketika Tirta berjalan melewati mereka. Kadang-kadang, bayangan itu tampak mengerikan, berbentuk makhluk-makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Tirta tampak bisa memanggil mereka sesuka hati, dan para bayangan itu tampak setia menuruti perintahnya. Suatu malam, ketika langit tertutup awan gelap dan petir menyambar tanpa henti, Tirta berdiri di balkon istana. Dia mengangkat tangannya ke arah langit, dan seolah-olah menjawab panggilannya, angin kencang tiba-tiba berputar di sekitar istana. Bayangan-bayangan yang biasa mengikuti Tirta mulai muncul di halaman istana, mengelilingi bangunan dengan gerakan mengerikan. Para penjaga yang melihat kejadian ini hanya bisa terpaku, tak mampu bergerak karena ketakutan. Tirta kemudian menurunkan tangannya, dan angin yang berputar di sekitarnya berhenti mendadak. Namun, bayangan-bayangan itu tetap tinggal, tampak menunggu perintah dari sang pangeran. Dengan suara tenang namun penuh kekuatan, Tirta berbicara kepada bayangan-bayangan itu, memberikan perintah yang tidak didengar oleh orang lain. Setelah mendengar perintahnya, bayangan-bayangan itu menghilang, seolah-olah terserap oleh tanah. Keesokan harinya, berita tentang desa-desa yang hancur oleh badai dan serangan binatang buas semakin banyak terdengar. Meskipun banyak yang mulai meragukan Tirta dan menganggapnya sebagai penyebab semua bencana ini, Raja Dharmasena tetap teguh dalam kasih sayangnya kepada anak tersebut. Namun, para penasihat dan rakyat semakin yakin bahwa Pangeran Tirta membawa kutukan yang tidak dapat dihindari. Keadaan di kerajaan semakin buruk, dan tak seorang pun tahu bagaimana cara menghentikan kekuatan gelap yang tampaknya menguasai sang pangeran. Kegelapan dan kehancuran terus menyelimuti kerajaan, dan setiap hari yang berlalu terasa seperti satu langkah lebih dekat menuju akhir yang tragis. Kerajaan yang dahulu dipenuhi dengan keceriaan dan ketenteraman kini berubah menjadi tempat penuh ketakutan dan kesuraman. Bencana yang terus-menerus melanda negeri, dari badai yang tak berkesudahan hingga serangan binatang buas, membuat rakyat semakin yakin bahwa mereka sedang dihukum oleh kekuatan yang lebih besar. Namun, kepercayaan mereka tidak hanya berhenti pada bencana alam, mereka mulai menghubungkan semua kejadian ini dengan kehadiran Pangeran Tirta, anak ajaib yang lahir dari sumur sakral. Desas-desus mulai tersebar dengan cepat. Para penduduk berbisik-bisik di pasar, di rumah-rumah, dan di sudut-sudut desa. Mereka berbicara tentang keanehan yang ditunjukkan oleh pangeran, tentang caranya berbicara dengan makhluk gaib, dan tentang bagaimana badai tampaknya patuh padanya. Ketakutan mulai menguasai hati rakyat, hingga banyak yang percaya bahwa Pangeran Tirta bukanlah berkah dari dewa-dewa, melainkan sebuah kutukan yang diturunkan kepada kerajaan. Rakyat mulai panik, merasa tidak aman di rumah mereka sendiri. Desa-desa yang dahulu ramai menjadi sepi, karena penduduknya memilih mengungsi ke tempat yang mereka anggap lebih aman, jauh dari istana dan bayangan mengerikan yang mengikuti pangeran. Di tempat-tempat ibadah, para pendeta didatangi dengan pertanyaan yang sama, bagaimana cara mengakhiri kutukan ini. Namun, tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang pasti. Ketakutan rakyat mencapai puncaknya ketika beberapa desa yang dekat dengan istana mulai melaporkan bahwa sawah mereka tiba-tiba mati, hewan-hewan ternak mereka menghilang, dan bayangan-bayangan mengerikan terlihat berkeliaran di malam hari. Banyak yang mulai berpikir untuk melarikan diri dari kerajaan, namun tidak tahu kemana harus pergi, karena sepertinya bencana mengikuti mereka kemanapun mereka berada. Di tengah kepanikan yang melanda,
seorang pendeta tua yang tinggal di kuil terpencil di kaki gunung akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan sebuah rahasia yang telah lama ia simpan. Pendeta ini, yang dikenal dengan nama Bagawan Merta, telah hidup selama lebih dari 100 tahun dan dianggap bijaksana oleh banyak orang. Ia dikenal sebagai seorang penyendiri, jarang keluar dari kuilnya, dan hanya berbicara jika ia merasa hal itu sangat penting. Setelah mendengar tentang segala keanehan yang terjadi di kerajaan dan tentang kepanikan yang melanda rakyat, Bagawan Merta memutuskan untuk menghadap Raja Darmasena. Meski usianya telah lanjut, ia berjalan kaki menuju istana, diiringi oleh beberapa muridnya yang khawatir akan keselamatannya. Ketika tiba di istana, ia disambut dengan hormat oleh para penjaga dan segera diantarkan ke hadapan raja. Di ruang tahta, Raja Darmasena yang tampak letih karena kekhawatiran menyambut Bagawan Merta. Para penasihat dan ratu juga hadir, duduk dalam keheningan, menunggu kata-kata bijak dari pendeta tua itu. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, Bagawan Merta mulai berbicara. "Duhai Raja Darmasena, aku datang membawa wahyu yang harus kau dengar, meski ini akan sangat menyakitkan hatimu," kata Bagawan Merta sambil memandang dalam ke mata sang raja. Raja Darmasena mengangguk perlahan, meski hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa apapun yang akan diungkapkan oleh pendeta tua ini, itu adalah kebenaran yang tidak bisa dihindari. Bagawan Merta melanjutkan, "Pangeran Tirta, anak yang kau anggap sebagai anugerah dari sumur sakral, bukanlah manusia biasa. Ia adalah utusan dari dunia bawah, dikirim bukan untuk memberkati, melainkan untuk menghancurkan kerajaan ini. Semua bencana yang terjadi, semua fenomena aneh yang kalian alami, adalah bagian dari misi yang dibawanya." Ruang tahta tiba-tiba dipenuhi oleh keheningan yang mencekam. Para penasihat saling berpandangan, dan ratu menutup mulutnya dengan tangan, terkejut oleh wahyu yang mengerikan ini. Kenapa ini terjadi?" tanya Raja Darmasena dengan suara gemetar. "Apa dosa yang telah aku atau leluhurku lakukan hingga hukuman seperti ini dijatuhkan kepada kita?" Bagawan Merta menundukkan kepalanya sejenak, seolah-olah menimbang-nimbang jawabannya. "Dosa ini bukan sepenuhnya milikmu, wahai Raja, tapi merupakan akibat dari perbuatan leluhurmu yang pernah melakukan tindakan zalim terhadap seorang suci. Mereka pernah menghina dan meremehkan kekuatan yang lebih tinggi, dan kini, kutukan itu telah jatuh pada keturunan mereka. Tirta, yang berasal dari sumur sakral, adalah utusan yang ditugaskan untuk melaksanakan hukuman tersebut." Dengan berat hati, Raja Darmasena menyadari kebenaran yang disampaikan oleh Bagawan Merta. Pangeran Tirta, anak yang begitu ia cintai dan banggakan, ternyata adalah alat kehancuran bagi kerajaan yang telah ia bangun dengan penuh kerja keras dan kebijaksanaan. Wahyu ini mengguncang seluruh kerajaan, membawa rakyat ke dalam kepanikan yang lebih dalam. Mereka tidak hanya takut pada bencana yang melanda, tetapi juga pada kenyataan bahwa takdir mereka telah ditentukan oleh dosa-dosa masa lalu. Rakyat mulai berdoa lebih keras, berharap dapat menghindari akhir yang tragis, namun rasa takut dan ketidakpastian tetap menghantui setiap sudut negeri. Raja Darmasena duduk sendirian di ruang tahtanya, matanya yang biasanya penuh wibawa kini tampak lelah dan penuh penyesalan. Setelah wahyu dari Bagawan Merta, ia menyadari bahwa segala yang terjadi di kerajaannya adalah akibat dari dosa masa lalu leluhurnya. Kebenaran ini menghantamnya dengan keras, dan ia merasa bertanggung jawab atas penderitaan yang menimpa rakyatnya. Namun, lebih dari itu, ia merasa bertanggung jawab atas keberadaan Pangeran Tirta, anak yang ia anggap sebagai berkah, namun ternyata adalah utusan dari dunia bawah yang ditugaskan untuk menghancurkan kerajaannya. Malam itu, Raja Darmasena memutuskan untuk mengambil langkah terakhir. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan menghadapi anak itu sendiri. Meskipun hatinya berat, ia mempersiapkan dirinya untuk pertemuan terakhir dengan Pangeran Tirta. Dengan mengenakan baju besi kerajaan dan membawa pedang pusaka yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, ia meninggalkan istana tanpa pengawalan, hanya ditemani oleh keberanian dan rasa tanggung jawab yang membara dalam dadanya. Raja Darmasena menemukan Pangeran Tirta di tepi sumur sakral, tempat di mana anak itu pertama kali muncul. Malam itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar. Di sekitar mereka, angin berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan gaib yang menggema di antara pepohonan hutan. Pangeran Tirta berdiri di sana, tampak tenang dan tidak terpengaruh oleh badai yang melanda sekitarnya. Ia menyadari kehadiran ayahnya dan berbalik, menatap Raja Darmasena dengan mata yang dalam dan tak terbaca. "Ayah,
kata Tirta dengan suara yang seolah datang dari kedalaman bumi, mengapa kau datang kemari? Apakah kau akhirnya menyadari takdirku? Raja Darmasena menelan ludah, berusaha menahan rasa sakit yang melilit hatinya. Tirta, anakku, katanya dengan suara serak, aku telah mengetahui kebenaran. Kau bukan sekadar anak yang dikirim untuk meneruskan tahta. Kau adalah utusan yang datang untuk menghancurkan kerajaan ini. Tapi meskipun begitu, aku masih menganggapmu sebagai darah dagingku, meskipun kau berasal dari sumur ini. Tirta tersenyum tipis, senyum yang aneh dan dingin. Kau benar, ayah. Aku dikirim untuk menghancurkan apa yang telah dibangun oleh leluhurmu. Namun, ini adalah takdir yang tak bisa dihindari. Kau tidak bisa menghentikanku. Raja Darmasena merasa air mata menggenang di matanya, namun ia menahan diri. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya menangis atau memohon. Dengan sekuat tenaga, ia menghunus pedangnya dan mengarahkan ujungnya ke arah Tirta. Jika ini adalah takdir kita, kata Raja Darmasena dengan suara penuh determinasi, maka aku akan berjuang hingga akhir. Aku akan menghentikanmu, meskipun itu berarti aku harus mengorbankan nyawaku. Tirta memandang pedang itu sejenak, lalu tertawa kecil. Kau tidak bisa melawanku, ayah. Aku memiliki kekuatan yang jauh melampaui apa yang bisa kau bayangkan. Dengan satu gerakan, Tirta mengangkat tangannya, dan angin yang lebih dahsyat tiba-tiba berhembus, menciptakan pusaran udara yang mengelilingi mereka berdua. Bayangan-bayangan dari hutan mulai bergerak, seolah-olah dipanggil oleh kekuatan gaib yang dikendalikan oleh Tirta. Namun, Raja Darmasena tidak mundur. Ia melangkah maju, menerobos angin yang kencang, dan mengayunkan pedangnya ke arah Tirta. Pertempuran antara ayah dan anak pun dimulai. Pedang Raja Darmasena berkilat di bawah cahaya bulan, namun setiap kali ia mencoba menyerang, Tirta dengan mudah menghindar atau menahan serangan itu dengan kekuatan gaibnya. Tirta tidak menggunakan senjata, tetapi dengan gerakan tangannya, ia bisa mengendalikan angin dan bayangan untuk menyerang balik Raja Darmasena. Setiap serangan Tirta semakin kuat, dan Raja Darmasena merasa tubuhnya semakin lemah. Namun, meski terus-menerus diserang, Raja Darmasena tidak menyerah. Ia terus berjuang, meskipun tubuhnya sudah penuh luka dan napasnya semakin berat. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang tidak bisa ia menangkan, tetapi ia tidak akan mundur. Di tengah pertempuran, Raja Darmasena akhirnya berhasil mendekati Tirta dan dengan kekuatan terakhirnya, ia menusukkan pedangnya ke arah jantung anaknya. Pedang itu berhasil menembus pertahanan Tirta, namun bukan darah yang keluar dari tubuh Tirta, melainkan cairan hitam yang segera mengalir dari lukanya. Tirta tersenyum pahit, dan berkata, kau telah melakukan apa yang harus kau lakukan, ayah. Tapi ini belum berakhir. Dengan kekuatan terakhirnya, Tirta melepaskan ledakan energi yang menghancurkan sumur sakral di belakang mereka, menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar dan retak. Raja Darmasena terseret oleh ledakan itu, terjatuh ke dalam reruntuhan sumur bersama dengan Tirta. Ketika debu dan puing-puing mulai mereda, yang tersisa hanyalah keheningan. Di dalam reruntuhan sumur, Raja Darmasena tergeletak tak berdaya, di samping tubuh Tirta yang kini hancur menjadi serpihan bayangan. Raja Darmasena tersenyum lemah, mengetahui bahwa meskipun ia telah menghentikan Tirta, kerajaan yang ia cintai mungkin tidak akan pernah sama lagi. Dengan napas terakhirnya, Raja Darmasena berbisik, maafkan aku, rakyatku. Semoga kalian dapat menemukan kedamaian setelah semua ini. Dan dengan kata-kata itu, ia menghembuskan napas terakhirnya, menyusul anaknya ke dalam kegelapan abadi. Kerajaan yang dulu makmur kini hancur, namun rakyat yang selamat akan selalu mengingat pengorbanan sang raja yang berusaha menebus dosa leluhurnya, meskipun dengan harga yang sangat mahal.